Banyak orang termasuk Mak Enah taunya ini kayu secang. Kalau di Sumbawa biasa disebut sepang. Udah dari dulu nih kayu dimanfaatin sebagai minuman tradisional. Ciri khasnya pas direbus airnya berubah warna merah alami. Nah, buat ngedapetin nih kayu kagak segampang itu. Aye kudu berhadapan ame duri-duri tajam yang nutupin batangnya. Hari ini Aye sama Bang Jul mau nyari dan ngebuktiin langsung khasiatnya. Udah sampai Bang Jul? Oke. Kirain lokasinya udah di depan mata. Ternyata Aye kudu masuk lagi ke dalam hutan. Mata Aye udah melototin kanan ame kiri, nerobos semak ame ranting buat nyari lokasi pohon sepang. Di mana Bang? Udah kelihatan belum? Tuh, mana? Dari sini ya. Akhirnya Aye nemu juga nih satu pohon sepang yang lumayan gede. Bang, kita masuk sampai ke hutan belantara kayak gini Bang. Itu cuma dapetin satu pohon ya Bang. Iya. Dapetin satu pohonnya udah alhamdulillah ya Bang. Iya. Karena emang Ini kita berikan langka. udah langka Bang. Rasanya kayak nemu harta karun. Salah satu jenis tanaman langka ini tumbuh merambat. Noh, lihat batangnya menjulur kemana-mana. Aye kudu milih batang yang udah tua buat diambil kayunya. Eits, tapi kagak boleh buru-buru nebang pohonnya. Oh, terus Bang, ini Bang, duri-duri ini Bang kalau ketancap lumayan juga Bang. Lumayan tajam. Karena dia panjang, panjang dan tajam. Jadi sebelum kita ini amanin dulu, sebelum kita potong. Daratan kering Pulau Sumbawa emang banyak banget ditumbuhin tanaman berduri. Buat dapetinnya kelihatannya sih gampang karena kagak mesti manjat. Tapi jangan salah, sekujur batang sepang ini isinya duri semua. Salah pegang dikit, durinya bisa langsung nancep ke tangan. Aye pengen tahu juga nih, sekuat apa sih duri kayu sepang nih? Pelan-pelan Aye coba potekin durinya pakai tangan kosong. Setelah durinya bersih, batang kayu ini belum bisa langsung dipakai, tapi masih kudu dikupas dulu lapisan kulit luarnya. Jadi nanti yang kita ambil itu bagian dalam sini. Nanti ini akan kita kupas semua bagian kulitnya. Nah, berhubung nanti kita harus kupas kulitnya, saya pengen tahu nih bagian dalamnya itu seperti apa. Nah, Ayo mau coba kupas kulit. Nggak pakai gege. Seberapa keras nih kulit batang sepang. Daripada kepikiran ke bawah mimpi, Aye pengen coba sendiri dah gimana rasa kulitnya. Gimana rasanya? Ayo tahu kenapa kulitnya nggak dipakai Bang? Pahit. Nah, ini udah jadi nih. Nah, tuh. Dari sebesar ini, kita cuma ambil bagian tengahnya aja. Gimana nggak langka, udah pohonnya susah dicari, ditambah giliran ketemu, dapetnya cuma segini ya. Langka banget nih kayu sepang ini. Batang luar kayu sepang warnanya coklat muda, tapi semakin dalam Aye kupas, mulai nongol nih serat yang warnanya merah di bagian tengah. Bagian ini nih yang katanya punya khasiat tinggi. Nah, nih bisa dilihat bagian dalamnya ini warna merah. Nah, ini yang kita ambil lah Bang ya. Kayu sepangnya udah di tangan. Aye jadi kagak sabar pengen nyobain kayak apa sih jadinya kayu ini kalau udah diolah. Bang, Ayo mau tanya nih Bang. Kayu sepang ini manfaatnya untuk apa Bang? Nah, kalau untuk di daerah sekitar sini atau penduduk sekitar ini dimanfaatkan untuk bikin jamu. Bikin jamu? Bikin jamu. Sama apa lagi? Sama itu untuk bikin stamina. Stamina? Oh, tapi Bang, kalau Ayo nih Bang, ini tuh manfaatnya ada Bang. Apa itu? Buat mukulin maling. Tidak. Enggak Bang, bercanda. Ayo Bang, langsung kita bawa. Ini mau diolah apa ini Bang? Kayu sepang ini? Nanti kita rebus. Kita rebus? Nah, kita rebus. Oke, kebetulan Ayo lagi kurang fit nih stamina-nya. Iya, boleh. Ayo butuh asupan. Asupan ya. Oke. Bang. Ayo.
Kayu sepang atau kalau orang Jawa bilang kayu secang ternyata udah lama dimanfaatin jadi bahan minuman tradisional. Sementara Bang Jul ngidupin apinya, Aye nyerut kayunya dulu sebelum direbus. Wah, ternyata buat jadi minuman tradisional, kayu sepang ini kudu ada temennya. Ini kan kayu sepang kan harus banyak nih Bang. Biasanya nih Bang, campur-campurannya itu apa aja Bang? Nah, untuk bikin ramuan ini atau jamu ini kita butuh serai Serai. sama madu. Oke. Sip. Biar aromanya keluar, batang serainya kudu Aye geprek. Oke. Ini Bang. Oke. Iya Bang. Wah, aroma serainya mantap Bang. Saya pegang aja takut tumpah. Nah, kalau bahannya udah lengkap begini, tinggal kita rebus semuanya. Sekarang serainya. Serainya. Serainya tergantung selera ya Bang ya. Iya. Nih. Nah. Sekarang madunya Bang ya. Iya. Cium aromanya aja, udah wangi banget. Aye kagak sabar pengen cobain. Ramuan Aye udah mateng. Bim salabim, Aye bisa sulap nih. Air bening yang tadi buat ngerebus tiba-tiba jadi merah merona pas udah mateng. Kok bisa? Jawabannya karena warna merah ini keluar dari serat sepang setelah direbus. Bang Jul. Wih. Wih, ini buatan kita ya Bang ya. Udah jadi. Kayu sepang racikan Bang Jul tapi ada serai, ada madu hutan. Iya. Bang, saya penasaran nih rasanya kayak apa nih. Coba dulu. Di luar khasiatnya ya Bang ya. Hmm. Rasanya dulu. Rasa dulu. Coba, bismillah. Wow, Gimana rasanya? manis Bang. Manis ya? Karena dikasih madu ya, Bang. Tapi dia punya khas aromanya Bang. Di luar serai ya Bang, Iya. aromanya tuh wangi. Ternyata wangi Bang. Iya, dapat dari kayunya. Oh, dari kayunya. Nah, Bang. Tuh, perbedaan antara kayu sepang dan kayu yang lainnya tuh Bang. Kayu sepang tuh lebih punya warna merah kalau direbus Iya. Bang. Tadi pas dikupas tuh belum terlalu kelihatan merah ya, tapi ketika direbus Keluar merahnya. keluar merah ya Bang ya. Iya. Cheers dulu dong Bang. Cheers, cheers. Cheers. Wih, Yeay. cheers. Ini demi apa? Menambah energi Bang. Iya. Menambah stamina. Stamina ya Iya, Bang. mengganti stamina. Siapa sangka tanaman yang kelihatannya biasa aja ternyata banyak manfaatnya. Nah, yang kayak gini nih kudu kita jaga dan lestariin. Bener kagak penonton? Buat yang takut, minggir. Cheers dulu Bang. Wah. Jangan ketipu sama tampilan luarnya. Buah langka ini kelihatannya biasa aja, tapi begitu dibelah, dalamnya ada lendir yang lengket banget. Ada berlendirnya Bang. Warga Sumbawa, Nusa Tenggara Barat bahkan sering manfaatin buah ini jadi lem alami. Tapi masa Ada iya jatuh. buah bisa ngalahin lem? Aye kudu buktiin sendiri. Yang takut minggir. Aye bareng Bang Jul dan Uni lagi nyusurin kebun buat nyari pohon bila, buah lokal Sumbawa yang udah mulai langka. Noh, lihat, buahnya gelantungan di antara ranting, ada yang masih hijau dan ada beberapa juga yang udah kuning. Bang. Wah, itu bukan Bang buahnya. Ya, ini dah. Oh, Kebetulan pas musimnya lagi banyak-banyaknya, Bang. banyak nih Bang. Iya. Ayo Bang, kita panjat Bang. Ayo panjat, Bang. Sebagai yang punya wilayah, Bang Jul langsung naik pohon lebih dulu. Namanya warga lokal, manjat begini mah udah jadi makanan sehari-hari. Cuman hitungan detik noh, si abang udah nangkring di atas. Sekarang giliran Aye nyusul Bang Jul. Naik tak. Oke, siap. Nunduk Bang. Oke. Bisa tak, bisa. Bisa. Kulit batangnya nih lumayan tajam juga buat pegangan. Wow.
Ayo mau naik ya bang. Coba dulu. Tinggi lagi. Heeh. Iya. Makin tinggi makin banyak. Makin banyak. Itu yang kuning itu warna kuning nanti yang matang ya? Ya matang yang kuning ya bang. Heeh. Oke. Siap. Hati-hati tak. Ya Uni siap. Di ketinggian begini, salah pilih pijakan bisa bikin badan kehilangan keseimbangan dan fatal akibatnya. Beberapa buah udah berhasil Aye jangkau, tapi masih ada beberapa buah lagi yang susah dijangkaunya. Ayo udah ngejangkau yang paling ujung ya. Jadi nggak bisa untuk dipetik, harus pakai galah. Uni, nih ya nih, tangkap kalau jatuh ya. Dari atas, Aye kudu ngarahin galah ke buah yang udah matang. Terus tinggal sogrok deh tuh buahnya sampai jatuh. Tenang, kulit buah ini keras kayak cangkang. Jadi pas jatuh, buahnya bakalan aman kena benturan. Uni, ayo turun bentar ya. Agak turunan. Karena kalau dari atas nggak terlalu kelihatan ini. Buahnya soalnya rada di bawah. Aye pengen cari sudut yang lebih kebuka nih buat ngincer buah mana yang pengen Aye ambil berikutnya. Setiap pengen pindah kayak begini, Aye kagak bisa asal ngelangkah. Kudu tetap cari pegangan dan pijakan yang kuat. Buah bila itu ranting-rantingnya penuh duri ya. Jadi kita harus amanin dulu buat pijakan agar tidak tertusuk. Setelah jalurnya aman, Aye baru bisa deh tuh pindah posisi yang Aye pengen. Cukup ya bang. Udah banyak ya? Udah banyak mah, nanti kita tinggal pengutin aja tadi yang jatuh. Wah, kagak kerasa. Ternyata buah yang jatuh udah kekumpul banyak. Buah bila yang jatuh udah kekumpul semua nih. Tapi Aye bener-bener penasaran sama isinya. Nah, keunikannya buah bila itu, buah pada umumnya kan lembek ya, Ya. bang. Duh. Bunyi. ini layaknya kelapa ini. Bang, ayo mau tahu nih cara makannya gimana bang? Ini keras banget bang. Nah, ini Cara kalau ngupasnya? untuk ngupasnya ini diketok dulu pakai Diketok? batu. Oh, diketok pakai batu. Oke, ada batu nih. Oh iya, taruh sini ya boleh ya? Batu jadi lawan yang sepadan buat mecahin kulit luarnya. Setelah kulitnya retak, kelihatan deh tuh daging buah berwarna kuning dengan wangi harum yang semerbak. Ayo penasaran nih bang sama rasanya nih bang. Coba dicip dulu lah. Oke. Ini diambil dulu ya buahnya gini. Iya. Dagingnya di tengah tuh. Iya. Oh. Dia aromanya wangi bang. Ih, wangi banget. Ini wangi banget tuh nih. Enak loh ini. Rasanya manis. Dominan ke manis sama beraroma. Tapi yang Aye jadi pertanyaan nih bang. Ini buah berlendir banget. Dari gigitan pertama langsung terasa kalau daging buah ini manis dan aroma wanginya khas banget. Pas Aye pegang daging buahnya, ada cairan bening yang nempel di jari. Bukan cairan getah kayak di pohon lainnya. Kalau dari teksturnya sih, lebih mirip cairan bening kayak lendir. Buahnya dagingnya kan udah ketahuan manis bang Jul. Ini Aye penasaran ya sama ini. Tuh. Itu kan Tuh, ada kayak, ini bukan getah ya. Ini tuh lendir. lendir buahnya. Semakin Aye pegang, cairan lendir dari dalam buahnya makin terasa lengket kayak lem. Biasa ini bang, di daerah sini umumnya mungkin Bang Jul kan tahu buah ini dari kecil ya bang. Ini ada kegunaannya nggak bang? Nah, kalau di sini Untuk dimanfaatin. Kalau biasanya kita itu waktu kecil untuk ngelem-lem layang. Oh, ngelem layang. Oh, Jadi dari sini ganti biasanya lem. kan lemnya pakai lem kertas gitu Ganti bang. lem kertas. Oh, Belum ada. Belum ada lem kertasnya dulu ya. Daripada cuman dengerin cerita Bang Jul, sekarang Aye pengen nyoba sendiri. Apa iye cairan lendir buah bila ini selengket itu? Aye pengen coba praktek langsung dah buat ngebuktiinnya. Aye lagi ngumpulin getah lagi apa lendir-lendirnya ya. Kata Bang Jul nih, dulu waktu kecil buat lem kertas ya bikin layangan ya bang. Layangan. Coba Aye pengen tahu nih kerekatannya dia seperti apa. Nah di tangan Aye nih bang ya, ini udah
kumpulan lendir-lendirnya. Coba Aye pengen tes nih. Iya. Serekat apa nih? Aye coba tempelin kedua telapak tangan Aye pakai lendir buah bila. Biar kate daya rekatnya nggak sekuat lem modern, tapi setara ame lem kertas biasa. Apalagi kalau cairannya udah kering, tekstur dan daya rekatnya makin berasa lengket. Nah, tuh. Wah, bener sih. Bener kata Bang Juli nih. Jadi, Lengket ya? iya, jadi kelengketannya itu bukan yang lengket kayak lem yang pada umum yang keras ya Bang ya. Kalau untuk kertas oke, dia masih bisa nempel, dan ketika kering dia ngering, beda sama getah-getah kayak getah nangka itu beda. Kalau itu bener-bener kayak kering kayak nasi, kayak kena nasi ya. Jadi kesimpulannya buah bila ini bisa untuk ngelem layangan atau lem kertas ya. Buat yang takut, minggir!